Tipikal Apple, mungkin itu adalah kata-kata yang harus saya katakan di depannya. Karena ya itu banyak hal yang dilakukan oleh Apple ini yang seharusnya kita nggak usah beli lagi gitu ya. Tapi ternyata di sini Apple selalu berhasil untuk memaksa kita untuk membeli barang terbarunya. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini, dan kali ini kita akan membahas tentang Apple Event 7 Mei 2024 yang tentang iPad. Iya, lagi-lagi Apple ini meluncurkan sebuah iPad terbarunya, dan kali ini bener-bener lama banget ya jaraknya antara iPad Pro yang sebelumnya dengan iPad Pro yang sekarang guys. Dan di sini juga iPad tuh meluncurkan iPad Air. Nah, tapi sayangnya iPad mini dan juga iPad yang biasa itu nggak mendapatkan perlakuan khusus atau pembaruan ya guys, tapi iPad yang biasanya turun harga. Sekarang kita akan bahas dulu mulai dari iPad Air. iPad Air terbaru ini ternyata mirip banget dengan iPad Pro M2 guys, tapi tentunya dengan sedikit perbedaan yang signifikan, yaitu di sini sekarang untuk iPad Air masih tetap menggunakan Touch ID ya untuk membuka lock screen-nya, jadi nggak ada Face ID seperti di iPad Pro. Lalu juga untuk kameranya sendiri di bagian depan itu udah posisinya landscape di tengah guys, nggak seperti yang iPad Pro M2 yang masih portrait di tengah. Dan hal ini tentu saja bagus banget ya, karena kalau kalian untuk meeting dengan Zoom gitu itu udah bagus banget. Untuk FaceTime dan lain-lain udah di tengah gitu ya posisinya, nggak awkward seperti yang sebelumnya. Nah, untuk kameranya sendiri masih 12 megapiksel. Nah, lalu untuk chipsetnya sendiri ini udah M2, jadi bener-bener sama dengan iPad Pro. Dan untuk yang lainnya sebetulnya upgrade-nya ada di sisi storage-nya. Sekarang storage-nya ini udah yang paling bawah adalah 128 GB. Karena yang sebelumnya itu masih 64 GB ya guys. Nah, untuk hal lainnya menurut saya nggak mendapat sebuah perlakuan khusus ya. Karena iPad Air ini kan bukan yang paling tingginya dari iPad. Jadi menurut saya ya, kalau kalian ingin beli harga budget tapi udah M2 chipsetnya di iPad ya iPad Air ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke iPad Pro yang mendapat chipset terbaru, yaitu adalah M4. Ya, nggak ada M3 iPad guys, langsung loncat ke M4 ternyata. Nah, di sini sebetulnya M4 ini bener-bener amazing banget ya. Untuk performa saya udah geleng-geleng banget sih. Katanya untuk CPU-nya udah 50% lebih cepat daripada M2. Lalu untuk GPU-nya itu 4 kali loh lebih cepat daripada M2. Padahal ya iPad Pro M2 itu udah ganas banget ya untuk GPU-nya, tapi ini 4 kali lebih cepat. Tuh gila banget menurut saya. Ya memang sih sudah dilengkapi dengan hardware ray tracing, mesh shading dan lain-lain ya. Jadinya iPad Pro M4 ini bener-bener gaming powerhouse banget. Meskipun begitu, di showcase-nya ini sendiri hanya ditunjukkan dalam bermain Diablo terbaru dan menunjukkan sedikit dari ray tracing-nya. Nggak digembor-gemborkan banget gitulah ya intinya. Nah, lalu M4 ini juga dibuat dengan 3 nanometer teknologi ya, dan sudah second generation, jadi udah bagus banget lah. Untuk efisiensinya sendiri sih katanya dengan performa yang sama dengan M2 itu mereka hanya memakan setengah dayanya, dimana ini merupakan kabar yang bagus banget, karena iPad Pro M2 itu menurut saya kelemahannya hanya ada di baterainya. Baterainya itu menurut saya boros banget. Kalau memang nantinya bisa 2 kali lebih lama daripada M2 itu wow banget sih menurut saya. Nah, lalu iPad Pro terbaru ini juga dilengkapi dengan layar OLED yang terbaru yang dinamai dengan Tandem OLED guys. Iya, jadi ini layar OLED-nya ditumpuk 2 itu supaya dia bisa max brightness hingga 1600 nits. Karena kalau OLED biasa katanya si Apple ini tuh susah ya untuk dijadikan bisa sampai 1600 nits di tablet. Tapi ya akhirnya mereka menumpuknya 2 gini, akhirnya layarnya bakalan terang banget dan memiliki warna hitam yang pekat.
Lalu upgradean seperti kamera yang udah landscape di tengah-tengahnya, lalu juga untuk kameranya masih 12 megapiksel baik di depan dan juga di belakang ya. Dan sekarang ternyata yang option paling tingginya di iPad Pro ini sekarang udah memiliki nano texture glass. Jadi kalau misalnya kena sinar gitu itu nggak sampai terlalu ngeglare gitu ya, atau terlalu memantulkan cahaya. Jadi dengan nano texture glass ini itu bisa lebih menghilangkan pantulan sinar yang ada di layar mereka gitu guys. Tapi katanya option ini hanya berlaku pada yang agak mahal gitu ya untuk harganya. Jadi kalau yang murah-murah basicnya itu nggak dapet yang ini. Nah, selain itu juga ya di iPad Pro yang M4 ini harganya itu naik $100 guys. Ya karena sih memang sekarang yang paling bawahnya sendiri itu ternyata udah 256 GB. Jadi udah nggak ada yang 128 GB lagi untuk option storage-nya. Ya ini bagus banget sih, tapi ya itu harganya jadi naik. Meskipun naiknya itu ya karena harga yang udah 256 GB itu guys. Nah, mungkin kalau kalian lihat ini hanya upgrade di sisi landscape kamera dan juga M4 aja. Tapi kalau kalian adalah orang yang bekerja dengan menggunakan iPad, ini merupakan upgrade yang besar-besaran. Dan apalagi mereka juga meluncurkan Final Cut Pro 2 dan Logic Pro 2 ya guys. Nah, selain itu ada upgrade terbesar dari iPad Pro terbaru ini, yaitu adalah Apple Pencil Pro. Iya, Apple Pencil Pro ini yang bikin saya greget banget guys, karena dia hanya bisa digunakan di iPad Pro M4 ini ya. Meskipun mereka juga udah bilang ini bisa digunakan di iPad Air M2 terbaru mereka, tapi ini bener-bener bikin greget karena mereka ngomong juga ini nggak bisa dipakai selain di kedua device tersebut. Jadi yang sebelum-sebelumnya seperti iPad Pro M2 ini katanya nggak bisa pakai guys. Nah harusnya kan ya nggak mungkin gitu loh untuk nggak bisa pakai, pasti bisa kompatibel. Tapi ternyata katanya yang udah nyobain guys, itu yang nggak kompatibel itu sebetulnya ada di chargingnya guys. Jadi kalau di chargingnya sendiri Apple Pencil Pro ini beda ya untuk magnetic chargingnya dengan yang sebelum-sebelumnya. Ya mungkin posisi magnetnya diubah atau cara magnetnya ini chargingnya diubah di iPad terbaru ini, saya masih nggak tahu. Tapi menurut saya ini adalah hal yang bikin saya jengkel banget, terutama ya kalau kita udah punya yang iPad Pro M2 ya, karena ya menurut saya harusnya itu bisa gitu loh. Nah tapi Apple Pencil Pro ini menurut saya untuk kalian para ilustrator digital ini bener-bener upgrade yang luar biasa ya, karena di Apple Pencil Pro ini kalian bisa melakukan banyak hal yang sebelumnya tidak bisa dilakukan dengan menggunakan Apple Pencil 2 guys. Contohnya seperti ada fitur bernama Barrel Roll dan juga fitur Squeeze yang menambah gesture terbaru agar bisa menggambarnya itu lebih cepat guys. Lalu juga ada haptic feedback di Apple Pencilnya. Sekarang bisa getar-getar gitulah ya. Jadi kita bisa tahu lah kalau misalnya melakukan hal yang benar atau enggak guys. Memang dengan semua ini guys, menurut saya Apple ini agak terlalu cepat ya untuk merilis iPad terbaru mereka ini. Entah kenapa mereka ini ingin merilis iPad Pro dengan M4 chip ini. Karena ya saya merasa agak janggal gitu ya. Kenapa tiba-tiba meluncurkan M4 chip? Apakah nanti yang di WWDC 2024 ini mereka akan memperkenalkan teknologi AI yang hanya bisa digunakan di iPad OS yang memiliki M4? Ya saya masih belum tahu sebetulnya guys. Lalu juga apakah mereka sebetulnya takut dengan Snapdragon Elite X? Karena katanya sih rumornya Snapdragon Elite X itu device-nya bakalan muncul banyak di bulan Juni atau Juli di Indonesia juga. Nah Snapdragon Elite X ini kan kalau lawan M3 udah pasti menang mereka.
mereka udah koar-koar, tapi di sini katanya M4 ini udah mengalahkan semua NPU yang ada di chipset Windows ya guys. Jadi ya termasuk AMD, lalu juga Intel dan Snapdragon Elite X ini. Nah, apakah M4 ini lebih cepat dari Snapdragon Elite X? Ya, saya masih nggak tahu. Oke, jadi mungkin itu aja sih buat kalian yang udah punya iPad Pro M2. Kalau kalian bukan ilustrator, menurut saya iPad Pro M4 ini nggak penting-penting banget ya, karena ya kalian cuman buat main game, buat nonton, buat baca komik atau whatever it is, atau mungkin untuk browsing-browsing. iPad Pro M2 itu udah overkill banget. Tapi buat kalian yang ilustrator, mungkin Apple Pencil Pro ini bisa menjadi hal yang paling kalian inginkan di iPad Pro terbaru ini. Karena ya kalau misalnya iPad Pro M2 bisa pakai Apple Pencil Pro aja, mungkin ya ilustrator nggak bingung gitu loh untuk beli iPad Pro M4 ini. Karena nggak guna-guna banget. Tapi karena ini udah dibundling ya guys, kalau mau beli Apple Pencil Pro kalian harus punya device yang terbaru ini. Ya mungkin itu jadi lumayan game changer gitu ya untuk kalian yang ilustrator. Ya mungkin itu aja berita tentang Apple Event 7 Mei 2024. Please share, like, and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin ngobrol-ngobrol tentang Apple Event kali ini guys. See you guys di video selanjutnya. Kemarin sih aku kira mulainya jam 12 malam. Ternyata jam 9 udah main loh. Pas saya lihat udah selesai. Ya memang sih eventnya cuma 45 menitan. Tapi ya